Masih ada hubungannya dengan present progressive tense. Namun, kali ini di topik bahasan yang lain, kita mau membahas non-progressive verbs. Kok ada kata progresifnya, tapi yang di sini ada kata tambahannya non? Apakah itu? Yuk teman-teman, masih dengan Kak Krisna, kita mau belajar bahasa Inggris bareng ya. Kali ini topiknya adalah non-progressive verbs atau verbs kata kerja yang non-progresif. Oke, seperti apa sih dan apa sih hubungannya dengan yang present progressive? Oke, kalau di present progressive kita sudah belajar tentang verbnya berubah menjadi verb ing kan, menerangkan action yang sedang berlangsung, ongoing, continuous, progressive, begitu ya. Jadi katakanlah I sit menjadi I am sitting. Nah, sit itu adalah verb. Di situ verb diubah menjadi verb ing dalam present progressive or present continuous tense. Tapi kita saat ini mau membahas tentang verbs apa saja ya yang termasuk dalam non progressive. Yuk, langsung kita belajar bareng. Yuk, kita simak di sini ya. So, right now we are going to learn about non progressive verbs. Oke. Ya, masih di channel Ai Krishna Channel. Teman-teman yang sudah nonton dan mungkin belum atau lupa untuk subscribe, silakan subscribe dulu. Boleh like, beri komen, dan sharekan ke teman-teman yang lain. Semoga dengan demikian kita akan memiliki komunitas yang lebih besar lagi, komunitas dalam belajar bahasa Inggris yang easy, belajar bahasa Inggris yang fun dengan Kak Krisna ya. Oke, thank you for that. Yuk lanjut. Oke, non-progressive verbs. Ini adalah kata kerja non-progresif ya. Keadaan hal ini terkait dengan proses mental, keadaan emosional, kepemilikan, persepsi, rasa, dan beberapa lainnya. Jadi di sini kita tidak menggunakan verbs atau kata kerja ini dalam bentuk progresif atau continuous ketika maknanya terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan barusan di atas ini. Begitu ya. Oke. Langsung ke contoh kalimatnya supaya mudah dipahami ya. Dan seperti biasa, teman-teman jangan lupa menyiapkan kertas atau buku, pena atau pensil untuk latihan langsung coret-coret ya. Dengan demikian, teman-teman menonton, teman-teman belajar dari video ini tapi juga langsung sekalian praktek. Begitu ya. Oke ya, yuk lanjut. Dalam contoh yang pertama, the first sentence example ya. I hear a bird, it is singing. I hear a bird, it is singing. Di sini tidak dibilang I am hearing a bird. No, I hear a bird, it's singing. Ya, adverb of time-nya atau adverbial of time-nya tetap di sini now. Dalam kondisi yang sekarang, ya, saat ini. Oke, langsung masuk ke contoh yang kedua. I am hungry atau I'm hungry. I want a sandwich. Bukan I wanting atau I am wanting a sandwich. Oh ya, contoh yang ketiga dulu ya. This book belongs to me. Kok tidak menjadi this book belonging to me atau is belonging to me ya? Oke, so mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan yang barusan ketemu di 3 contoh kalimat ini. Verbnya, kata kerjanya ya. Here, di sini. Kata kerja di sini, here. Oke, boleh saya kasih warna yang berbeda. Nah, oke. Kita akan belajar ya. Oke, I hear.
kata kerja or verb here ini bisa kita kasih highlights di sini atau warna yang berbeda. Ternyata bukan I hearing a bird atau I am hearing a bird, tapi I hear a bird, it's singing. Orang ngerti yang diajak ngomong bahwa saya saat ini sedang ngedengerin seekor burung yang sedang bernyanyi atau berkicau, ya. Oke, berikutnya ada want. Want. Kok tidak menjadi wanting? Oke, and the third one is belong. Di sini menjadi belongs tambah s karena subjeknya singular atau tunggal ya, makanya ditambah s di situ belongsnya. Oke, ada kata here, want, and belongs here ya. Oke, dia tidak berubah menjadi s. Coba kita lihat keterangannya apa ya, atau contohnya di sini. I hear a bird now. Itu baru betul or correct. But I'm hearing a bird ini yang jadi masalah. Karena kata ini tidaklah tepat. Kalimat ini kuranglah tepat ya. So, I hear a bird now, itu betul. Tetapi ketika kita mengubahnya menjadi I'm hearing a bird, itulah yang menjadi incorrect. Ya, oke, kita bold aja di sini. Biar lebih jelas. Nah, begitu ya. Oh, here. Berarti kalau wanting, belonging itu be careful. Apakah itu termasuk dalam non-progresif atau tidak? Kita harus hati-hati ya. Ternyata memang betul itu masuk dalam non-progresif. Oke ya. Kita lanjut dengan pembahasan berikutnya dulu ya. Oke, tapi teman-teman juga sudah mulai coret-coret ya. Bikin kalimat sendiri, maksudnya oke, verbnya here sama, tapi mungkin bukan I. Misalnya diganti Tom. Tom hears a bird. It is singing, boleh. Tapi bukan menjadi Tom hearing, bukan. Begitu ya. Dengan kata wants-nya, I bisa diganti dengan she. She is hungry. She wants a sandwich, misalnya. Sandwichnya boleh diganti. She wants a apa? Hot dogs, pizza, atau apa terserah ya. Terserah teman-teman. Pokoknya teman-teman berkreasi, bebas berkreasi. Oke ya. Cuma di sini kita latihannya masih dengan verb yang here, want, and belong. Oke ya. Terus nanti yang this book belongs to me bisa diganti juga. Misalnya apa ya? These pens belong to siapa? Kalau itu jamak subjeknya. Tapi kalau this pen belongs otomatis pakai s. Hanya begitu saja ya. Belongs to siapa? Jack atau to Laura atau siapa? It's okay. Teman-teman boleh berkreasi ya. Alright, kita lanjut dulu ya ke pembahasan berikutnya. Oke. So, contoh-contoh verbnya apa saja sih? Oke. What are the non-progressive verbs? Contoh-contohnya ya, seperti apa saja? Oke, ini saya tuliskan. So, teman-teman sambil menonton atau mungkin membaca dan mendengarkan penjelasan dari Kak Krisna, boleh mencatat, ditulis boleh. Kalaupun tidak, besok diulang-ulang videonya pun juga boleh. Mau di screen capture juga boleh. It's up to you. Oke? You are free to decide. Untuk berkreasi, silahkan teman-teman ya. Oke, di sini Kak Krisna hanya sebagai fasilitator saja, bukan teacher, bukan ya, tapi sumber belajar tetap semua dari teman-teman. Kita hanya Kak Krisna hanya menjadi fasilitator untuk pendampingan belajar bersama ya. Oke, lanjut. Here, boleh misalnya mau ditulis sama teman-teman boleh. Here, here, oke. See, see, oke ya. Believe, think. Hati-hati ini ada tanda apa ini bintang, nanti ada penjelasannya di bawah ya. Understand, know, be, exist, own, have. Ada bintangnya juga, berarti kalau have bisa jadi ada have atau has ya. It depends on the subject. Ya, kalau subjeknya I have, tapi kalau subjeknya she or he menjadi has begitu ya. Oke, lanjut.
possess, belong, need, prefer, like, love, hate, forget, and remember. Ya, itu dia. Beberapa contoh verbs yang saya tulis di sini ini adalah contoh dari non-progressive verbs. Ya, sekali lagi teman-teman boleh mencatatnya. Setelah itu tidak hanya stop pada dicatat saja, tapi nanti dilatih ya langsung ya. I hear a bird, it's singing. I see a bird, apa? It's flying atau apa terserah. I believe apa. Jadi langsung dipraktekkan. I think nanti langsung dipraktekkan ya. Setelah ini langsung dipraktekkan. Oke, begitu cara kita belajar bersama ya. Oke, nice. Jadi sekali lagi ini adalah the examples of non-progressive verbs. Ya, contoh-contoh verbsnya seperti ini. Oke ya. Yuk kita lanjut ke bahasan berikutnya. Oke. Sometimes think and have are used in progressive tenses ya. Jadi ini ada kata think, saya kasih warna yang berbeda, and also have. Nah, kalau dilihat ini di yang sebelumnya ini dia. Nah, saya kasih juga warna yang beda supaya teman-teman lebih jelas nanti kalau belajarnya ya. Untuk kalau mengulang videonya ya. Oke, think and have. Oke, think and have. Here, sometimes think and have are used in progressive tenses. Loh, kok masih bisa dipakai dalam progressive tenses? Seperti apa pembedaannya? Kita lihat di sini. Please compare this, bandingkan ya. Kalimat ini. I think that grammar is easy. I think that grammar is easy. When think means believe, it is non-progressive. When think is believe, it is not atau non-progressive. Tapi beda dengan yang kalimat yang kedua. I am thinking about grammar right now. I'm thinking about grammar right now. Loh, think-nya berubah. Kok bisa menjadi thinking? Ya, I'm thinking about grammar right now. Ah, ini penjelasannya. When think expresses thoughts that are going through a person's mind, it can be progressive. Oh, boleh menjadi progresif ternyata. Ketika apa? Ketika think itu expresses thoughts, bukan belief, bukan thoughts, not belief ya, that are going through a person's mind. Jelas ya, not a belief ya. Oke, I'm thinking, aku sedang memikirkan. Tapi aku yang pertama tadi I think grammar is easy. Menurutku atau aku rasa grammar itu easy kok. Beda kalau yang kedua itu I'm thinking, aku sedang memikirkan grammar saat ini. I'm thinking about you. Wah, bagi yang sedang kangen seseorang, I'm thinking about you. I'm thinking about my parents right now. Beda, itu masih pakai thinking ya. Jadi boleh ya. Jadi think masih bisa. Tidak hanya think, tapi ada satu lagi apa tadi? Yes, that's correct. Have. Yuk kita cek untuk have penjelasannya kira-kira seperti apa ya. Oke. Nah, ini dia. KL has a car. Ya, KL ini nama orang. Ya, KL has a car. When have dalam contoh kalimat adalah has. When have expresses possession, it is not used in the present progressive. Jadi tidak digunakan dalam present progressive. Ya, ini tidak digunakan dalam present progressive. Okay, when have expresses possession, it is not used in the present progressive. Sorry, ini tulisannya not agak kurang kelihatan jelas ya. Sorry ya, karena kena backgroundnya. Oke, saya ganti ini dia. Nah, gitu aja. Oh, masih kurang jelas juga ya di bong. Semoga lebih jelas. Juga belum terlalu jelas. Tapi it's okay ya. Oke. Terus berikutnya,
bandingkan dengan satu lagi, yang ini tadi dengan ini ya. I am having a good time. I am having a good time. In certain idiomatic expressions, have a good time dalam contoh di sini. Have can be used in the present progressive. Oh, ternyata have-nya bisa digunakan dalam present progressive ya. Jadi ada dua contoh perkecualian juga dalam non-progressive verb, yaitu verb think and verb have atau has ya. Verb think and verb have. Tapi di sini ini semua ini contoh-contoh verb ini adalah contoh-contoh dari non-progressive verbs yang simple kata itu tidak bisa kita ingkan ya. Jadi hearing, seeing, existing, liking apa gitu ya. So untuk perkecualinya ada think, ada have itu yang, nah ini dia penjelasannya. Ya teman-teman nanti boleh menonton video ini berulang-ulang, boleh sambil dipahami lagi. Kalau masih ada yang belum paham atau ada pertanyaan, you still have something in your mind, boleh ditanyakan ya. Nanti nulis saja di chat yang ada di bawah itu ya. Oke, kira-kira demikian. Jadi teman-teman memang betul ini masih ada hubungannya dengan apa? Progressive tense ya. Kalau kita sudah belajar di video sebelumnya tentang present progressive tense, ini ada tambahan tersendiri tentang verbs atau kata kerja yang ternyata termasuk dalam golongan jenis non-progressive verbs atau tidak bisa dipakai dalam bentuk progresif ya. Cuman memang dari beberapa contoh itu ada tadi think and have itu ya sebenarnya bisa dipakai tapi dengan sense tertentu. Kira-kira begitu ya teman-teman. Oke, sambil tetap belajar kalau masih belum jelas boleh diulang-ulang lagi videonya. Terus jangan lupa langsung praktek ya. Langsung praktek, langsung praktek. Kalau tadi sudah ada contoh-contoh verbnya, verbnya digunakan itu saja, tapi coba dikutak-atik misalnya subjeknya diganti, objeknya atau keterangan apanya diganti dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kan akan ketemu masalah. Oh, ternyata kok yang tadi gini kok ini gimana ya? Aku bingung. Boleh nanti ditanyakan ya atau di-share dengan teman-teman yang lain. Nanti boleh di-chat juga di situ, boleh ya. Oke, thank you very much sekali lagi. Mau belajar bareng dengan Kak Krisna. Semoga pembelajaran bahasa Inggris ini simple dan pastinya bisa memberikan fun untuk teman-teman. Begitu ya. So, tunggu video-video yang lain lagi nanti berikutnya. Dan teman-teman sekali lagi, have a good day, have a nice day. God bless you all. Thank you. Bye-bye.